Pembedahan itu adalah suatu kondisi yang memicu respons stres hormon dan meningkatkan mediator inflamasi. Kondisi ini bisa memicu peningkatan katabolisme glikogen, lemak, dan protein untuk proses penyembuhan luka dan respon imun. Untuk ini semua diperlukan dukungan asupan gizi yang baik sebagai prioritas utama. Pembedahan itu adalah prosedur operasi yang digunakan untuk mendiagnosa, memperbaiki tumor organ atau jaringan. Biasa dikelompokkan berdasarkan prosedur yang menjadi prosedur mayor atau minor, berdasarkan kepentingan yang menjadi elektif atau emergensi, dan tujuan spesifik dari prosedur tersebut, baik secara diagnosis, eksisi, paliatif, maupun rekonstruktif ataupun transplant. Selanjutnya, pasien-pasien yang menjalani pas bedah itu perjalanannya biasanya dimulai dari preoperatifnya, intraoperatif, sama postoperatif. Pada saat preoperatif, eh, dokter ataupun tenaga medis atau sebagai tim terkait akan berfokus pada penyakit atau kelainan yang akan dibedah dan kondisi malnutrisi pada pasien. Dilihat juga penyakit penyerta karena pada proses pembedahan sendiri untuk pasien-pasien itu meningkatkan resiko malnutrisi. Apalagi kalau sudah malnutrisi di awalnya, semakin uh, peningkatan penyakit kondisi malnutrisi akan semakin berat. Pada proses intraoperatifnya sendiri terjadi stres metabolik penyakit yang bisa berakibat kematian dan stres perawatan selama proses pembedahan. Setelah operasi pun masih ada satu perjalanan yang harus dijalani pada saat pemulihan luka yang membutuhkan terapi nutrisi yang baik untuk menghindari postoperatif komplikasi. Prosedur bedah tersebut itu akan menyebabkan proses inflamasi yang akan meningkatkan leukosit pada tubuh dan meningkatkan kebutuhan energi. Kebutuhan energi ini dibutuhkan karena akan terjadi multiplikasi sel sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan nutrisi untuk penyembuhan lukanya. Penyembuhan luka ini sangat berkaitan erat dengan kondisi status gizi pasien. Untuk pasien-pasien tidak malnutrisi, biasanya penyembuhan luka akan berjalan dengan normal. Tapi kalau ada pasien yang malnutrisi, bisa terjadi penyembuhan luka yang buruk, bahkan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan lainnya. Kenapa sih malnutrisi sering banget dibicarakan pada saat pasien-pasien bedah pada saat pasien bedah? Karena pada pasien bedah-bedah ini malnutrisi itu akan berpengaruh pada sistem imunnya. Begitu sistem imunnya kurang bagus, penyembuhan luka baik itu luka insisi itu akan terganggu, bisa jadi delay, bisa terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Selain itu juga akan berpengaruh pada kekuatan otot, baik itu otot-otot pernapasan, pneumonia, itu akan semakin meningkat. Efek yang paling fatal adalah dari komplikasi sepsis yang menyebabkan multi organ dysfunction syndrome. Efek secara lama rawatnya akan terjadi penambahan lama masa rawat dan meningkatkan morbiditas ataupun mortalitas. Tanpa asupan nutrisi yang cukup, selama proses perbaikan luka karena pasca operasi, otot yang menjadi sumber primer asam amino untuk sintesis protein ini akan menyebabkan kehilangan massa otot tubuh. Peningkatan kehilangan massa otot tubuh ini berakibat suplai protein jadi turun sehingga bisa menghambat penyembuhan luka. Bisa digambarkan ketika lean body mass turun hingga 10%, penggunaan protein yang masuk pada tubuh, sintesa protein yang masuk ke tubuh 100% itu berfungsi pada penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu juga bisa berakibat kehilangan lean body mass yang lebih jauh maupun fungsi imun melemah, tapi tidak seberat apabila kehilangannya dari 10%. Karena pada kehilangan 20%, protein yang masuk utilisasinya 50% untuk penyembuhan luka, 50% untuk pemeliharaan lean body mass. Efeknya ada perlambatan penyembuhan luka, kehilangan limba dimas yang semakin berat, dan fungsi imun semakin lemah. Apalagi ketika kehilangannya mencapai 30%. Itu total protein yang masuk akan digunakan hanya untuk pemeliharaan limba dimas. Efeknya, yang digunakan untuk penyembuhan luka menjadi terhambat. Jadi penyembuhan luka operasi dan komplikasi akan semakin besar. Salah satu yang jadi alternatif untuk menghindari malnutrisi tersebut pada pasien-pasien bedah itu adalah penggunaan parenteral nutrisi. Nanti kita akan bahas lebih jauh pada saat kita membahas terapi nutrisinya. Parenteral nutrisi ini bisa dilakukan pada saat pre maupun pasca operasi. Pada saat preoperasi, untuk beberapa pasien yang malnutrisi, parenteral nutrisi dilakukan sejak dini
dan dilanjutkan sampai 5 atau 7 hari setelah operasi. Untuk pasien-pasien yang setelah operasi, eh, pasien-pasien yang emang tidak bisa makan secara enteral ataupun oral, itu bisa ditambahkan parenteral nutrisi sebagai tambahan. Jadi seperti parsial parenteral nutrisi. Nah, selanjutnya kita masuk pada terapi gizi pasien pada pasca bedah. Eh, untuk awal penentuan intervensi maupun tindakan terapi gizi pada pasien bedah, pas mau pra maupun pasca bedah, kita melakukan langkah terstandar dari PAGT. Pada saat pasien melakukan pasien setelah mendapat tindakan pasca bedah, kita juga tetap lakukan kembali asesmen nutrisi. Karena ada beberapa pasien yang pada saat pra bedah baik-baik saja, tapi ternyata setelah mengalami bedah, ada perubahan kondisi yang memerlukan pre-assessment. Jadi pasien-pasien ini tetap kita lakukan nutrition assessment berdasarkan antropometri, biokimia, fisik klinis, dietary history maupun riwayat personalnya. Riwayat personal tidak akan berubah pada saat pra maupun pasca bedah. Biasanya yang banyak berubah itu adalah di dietary history maupun biokimia maupun fisik klinisnya. Nah, setelah kita mendapatkan data itu semua, kita menentukan diagnosa gizi yang tepat untuk pasien yang sedang dibedah tersebut. Dengan etiologi dan sains simptom yang sesuai dengan pasien tersebut. Ini diperlukan untuk menentukan intervensi gizi yang akan kita lakukan dan rencana monitor evaluasi terhadap pasien tersebut. Apabila kita sudah mendapat diagnosa gizi yang tepat, kita akan melanjutkan dengan intervensi gizi. Intervensi gizi kita mulai dengan pemberian makanan dan zat gizi sesuai dengan kondisi pasien, edukasi gizi terhadap pasien, konseling gizi maupun koordinasi asuhan gizi bersama tenaga kesehatan lain. Biasanya kita kalau di rumah sakit kami mempunyai nutrition support team yang terdiri dari beberapa tenaga medis, PPA, tenaga pemberi asuhan yang terkait dengan pasien tersebut, baik itu dari farmasi, dokter, DPJP, dokter-dokter terkait, ahli gizi maupun perawat. Tujuan penata laksanaan terapi gizi pada pasien pasca bedah, tujuan utamanya adalah memberikan kebutuhan dasar baik cairan, energi maupun protein, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi dan lain-lain pada saat yang hilang pada saat operasi, dan memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Saat penata laksanaannya, biasanya kita bagi dua, ada yang pasca bedah kecil atau minor. Yang kalau pasca bedah kecil atau minor disarankan secepat mungkin kembali ke bentuk dan kebutuhan normal. Tapi pada pasien pasca bedah besar seperti di pasien bedah digestif, kita akan diberikan bertahap secara hati-hati sesuai kemampuan dan kondisi fisiologis pasien. Karena tidak mungkin pada pasien-pasien bedah digestif tiba-tiba langsung menaikkan sesuai kebutuhan, sementara kondisi fisiologis pasien tidak memungkinkan. Pada pasien-pasien pasca bedah, energi diberikan sebanyak 30-40 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tetapi untuk penyakit-penyakit tertentu disesuaikan dengan kondisinya, apakah ada penyakit penyertanya atau ada kondisi kritis pada pasien tersebut. Demikian juga protein diberikan 1-1,8 gram per kilogram berat badan per hari, yang diharapkan dapat mengganti peningkatan kebutuhan protein yang diperlukan untuk perbaikan luka. Lemak diberikan 20-20% di kebutuhan sehari, tapi untuk protein dan lemak pun tetap disesuaikan dengan kondisi fisiologis pasien maupun keadaan kritis pada pasien tersebut. Karbohidrat diberikan cukup sebagai sisa dari kebutuhan energi dan protein, sebagai sisa kebutuhan protein dan lemak untuk menghindari hipermetabolisme. Bagi penyakit tertentu, penyakit dengan kondisi tertentu juga disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Untuk mikronutrien, vitamin A, B, C, dan K juga disesuaikan dengan kebutuhannya, ditambahkan dalam bentuk suplemen apabila dibutuhkan memang tidak cukup dari asupan, itu bisa dibentuk diberikan dalam bentuk suplemen. Mineral pun diberikan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, jika perlu ditambahkan dalam bentuk suplemen. Untuk cairan, jika kondisi normal, kebutuhan cairan bisa diberikan sebanyak 30-35 per kilogram berat badan. Tapi jika pasien mengalami hipovolemi atau hipervolemi, harus diperhatikan sesuai dengan kondisinya. Di sini mungkin harus dihitung berdasarkan intake maupun output cairannya. Untuk probiotik, ini termasuk juga yang sekarang nggak dipertimbangkan, diberikan sesuai anjuran,
eh, karena ada beberapa yang pada pada saat ini mulai dipertimbangkan penggunaan probiotik karena dapat mengurangi resiko diare terkait antibiotik pasca pembedahan. Karena kan kalau pasca pembedahan pasti diberikan antibiotik profilaksis yang akan biasanya meningkatkan resiko diare. Nah, probiotik ini dipertimbangkan sebagai salah satu zat gizi yang dianjurkan untuk menurunkan laktose intoleran dan membantu meningkatkan absorpsi zat gizi yang juga mengurangi risiko diare terkait antibiotik tersebut. Baiknya untuk pasien-pasien malnutrisi atau severe malnutrisi, malnutrisi sedang ataupun berat, parenteral dipertimbangkan digunakan untuk menyediakan dukungan nutrisi postoperasi apabila uh, makanan enteral yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhannya atau pada pasien-pasien pasca operasi, terutama seperti pasien-pasien bedah digestif seperti tadi yang memerlukan puasa yang panjang, itu parenteral bisa jadi pertimbangan. Terus penggunaan bahan-bahan makanan sumber arginin atau formalin yang mengandung arginin dan imunonutrien lain juga dipertimbangkan untuk menurunkan komplikasi pasca bedah dan menurunkan length of stay pasien. Nah, apabila pasien tadi tidak bisa makan makanan dalam bentuk padat, akan diberikan makanan dalam bentuk enteral. Ada beberapa jenis formula enteral yang dapat digunakan sebagai sebagai makanan pengganti makanan oral pada pasien-pasien pasca bedah. Formula enteral terdiri dari formula enteral polimerik yang digunakan untuk pasca bedah umum, misalnya pasca bedah yang terkait dengan neck and head cancer yang tidak ada gangguan pencernaan itu bisa pakai formula enteral standar polimerik. Tapi untuk beberapa pasien yang menggunakan yang memerlukan enteral khusus yang tidak memerlukan penyerapan yang panjang seperti pada pasien-pasien bowel syndrome atau pasien-pasien pasca bedah digestif dapat digunakan formula enteral oligomerik yang mengandung protein intak yang langsung serap. Selain itu, formula enteral dengan imunonutrien itu juga dipertimbangkan untuk pasien-pasien dengan bedah mayor yang berkaitan erat dengan percepatan penyembuhan luka, kegagalan penjahitan luka, ataupun penurunan risiko infeksi. Selanjutnya, early to feeding dipertimbangkan dalam waktu 24 jam sudah diberikan. Total untuk pasien-pasien yang tidak diberikan nutrisi secara oral atau kurang dari 50% dari kebutuhannya dan lebih dari 7 hari pada kondisi tersebut seperti pada pasien operasi mayor pada leher dan kepala atau pada pasien dengan kanker saluran pencernaan. Lain itu juga pasien dengan trauma berat termasuk trauma kepala ataupun pasien dengan malnutrisi berat. Jadi untuk pasien-pasien seperti ini memang dipertimbangkan untuk segera diberikan early to feeding melalui NGT maupun EGT, OGT tergantung kondisi pasiennya. Tapi dalam 24 jam terakhir bisa diberikan kecuali ada gangguan tertentu pada sistem pencernaannya itu bisa ditunda sesuai dengan kondisi pasien. Tapi dipertimbangkan diberikan total parenteral nutrisi sebagai pengganti nutrisi yang harus masuk melalui oral. Jadi seperti dibilang di atas, jika ada indikasi pemberian tube feeding segera diberikan setelah operasi. Jika tube feeding direkomendasikan, diawali dengan jumlah yang kecil, jumlah bertahap, dan ditingkatkan volume makanannya sesuai dengan toleransi lambung. Jadi biasanya diawali dengan hanya sekedar pemberian gut feeding saja hanya 50-100 ml nanti meningkat sesuai dengan toleransi lambungnya apabila misalnya terjadi uh, tidak toleransi pada lambungnya itu bisa dihentikan dulu digantikan dengan parenteral nutrisi. Tapi ternyata kalau toleransi bagus bisa naik bertahap dan bisa diharapkan pada 5 atau setelah 6 hari pasca operasi kebutuhan sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Untuk toleransi pemberian tufin ini juga memerlukan monitor yang ketat karena kalau misalnya kita terlalu agresif memberi makan juga dikhawatirkan dapat menyebabkan uh, small bowel syndrome yang meningkatkan mortalitas. Berdasarkan petunjuk dari SBN, nutrisi enteral tinggi protein, nutrisi enteral tinggi protein
dengan bentuk protein utuh atau polimerik dibutuhkan untuk pasien-pasien yang pasca bedah. Tapi pasien malnutrisi berat dari awal dia tidak bisa makan sesuai kebutuhan, atau misalnya kurang 50% dari kebutuhan, itu bisa digunakan nutrisi parenteral sebagai partial parenteral nutrisi. Terutama pasien yang malnutrisi berat. Atau juga pada saat post operasi, pasien yang malnutrisi tidak mampu atau tidak dapat mentoleransi nutrisi enteral, dapat diberikan juga parenteral sebagai nutrisi alternatif setelah pasca operasi. Atau misalnya pada pasien-pasien yang mengalami komplikasi saluran cerna dan tidak dapat diberikan makanan melalui saluran cernanya, juga diberikan parenteral nutrisi selama minimal 7 hari dari pasca operasinya. Setelah pemberian makanannya sedemikian rancangannya, terakhirnya tetap kita harus melakukan monitoring evaluasi sejauh mana efektivitas terapi nutrisi yang kita berikan. Monitoring evaluasinya terkait asupan makanan dan minuman yang diberikan pada pasien, fisik dan klinis terkait gizinya, biokimia terkait gizinya maupun antropometri. Biasanya asupan makanan dan minuman ini kita lakukan per hari, terutama pada pasien-pasien yang memang seperti tadi, dia tidak bisa minum, tidak bisa makan ataupun secara oral, ataupun sistem gastrointestinalnya tidak siap untuk makan atau minum. Itu kita lihat per hari retensi dari NGT-nya, apabila dia menggunakan NGT atau food feeding, mual atau muntahnya pada saat diberikan makanan, itu kita lakukan monitoring evaluasi setiap hari. Ataupun biokimia terkait gizi kita lakukan apabila dikhawatirkan terjadinya overfeeding, karena pasien-pasien yang kita kasih makan jangan sampai saking kita semangatnya ngasih makan, ingin pasien cepat pulih, kita kasih cara agresif dan kita tidak sadar adanya resiko overfeeding pada pasien. Hanya pada pasien-pasien yang pasca bedah, terutama pasien-pasien dalam kondisi kritis, kita memerlukan pemeriksaan biokimia terkait gizi yang sangat ketat, baik itu glukosa darah maupun hemodinamik maupun pemeriksaan profil darah secara rutin. Nah, fisik klinis terkait gizi pun juga harus diperiksa karena pada kondisi overfeeding, karena kita beri makan terlalu agresif, itu bisa terjadi peningkatan respirasi, hemodinamika tidak stabil. Makanya pada saat monitoring evaluasi TTP, tanda-tanda vital pasien tetap jadi prioritas pada saat melakukan monitoring evaluasi. Antropometri juga tetap kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Artinya apabila pasien tidak bisa ditimbang, tidak perlu dilakukan penimbangan antropometri setiap hari. Bisa kita lakukan target-target seperti tidak ada perubahan antropometri selama 2 atau 3 hari pasca operasi, atau misalnya bila menggunakan lingkar lengan atas sebagai indikator antropometri, bisa dipertimbangkan pengukuran kembali lingkar lengan atas pada saat 6 atau 7 hari pasien dirawat. Mudah-mudahan tidak ada penurunan lingkar lengan atas sehingga tidak terjadi malnutrisi selama dirawat. Ini ada pengalaman sedikit mengenai penggunaan probiotik pada pasien pasca bedah. Jadi pernah datang kepada kami seorang pasien, ibu rumah tangga berusia 41 tahun, yang datang ke rumah sakit dengan keluhan pendarahan di jalan lahir dan mual. Pasien ini didiagnosa menderita karsinoma serviks stadium 2, distant trombosis, dan epidiofelmoid extra, anemia dan hipoalbumin, dengan riwayat penyakitnya nyeri di perut bagian bawah sejak bulan Februari. Pasien masuk rumah sakit di Bandung dan rencanakan melakukan histerektomi parsial. Pasien itu karena dia sudah dari Februari mengalami nyeri di perut, mual, pada saat datang ke rumah sakit, berat badannya hanya 41 kg dengan tinggi badan 154 cm. Pasien ini mengalami penurunan berat badan sekitar 12 kg dalam 3 bulan, sekitar 18% penurunan berat badannya. Status gizi pasien non-nutrisi berat dengan IMT 17,1 kg per meter persegi dengan kehilangan berat badan 18% selama 3 bulan. Hilang massa otot sudah mulai, hilang lemak tubuh sudah cukup banyak. Nah, karena keluhan nafsu makan menurun, mual, dan perut cepat kenyang, saat di anamnesa, pasien yang mampu makan masih sekitar 45 sendok makan, 4-5 sendok makan dengan lauk hewani 1 potong, dan semangkuk kecil sayur. Ini sudah berlangsung selama 3 bulan sebelum datang lagi pasien ke rumah sakit. Pasien juga mulai merasa terganggu dengan makan lauk nabati karena mual, tapi masih bisa makan buah dan susu. Rata-rata asupan pasien setelah dihitung ada sekitar 60% dibanding dari total kebutuhannya.
Dan saat diperiksa hasil laboratoriumnya, pasien menunjukkan nilai albumin sebesar 2,6 gram per desiliter. Sudah mulai hipoalbumin sesuai dengan diagnosanya. Akhirnya untuk pasien ini kita lakukan koordinasi dengan TPA terkait, termasuk di sini dietitian juga, dan dibuat rencana asuhan gizi terkait tindakan histerektomi parsialnya dan penata laksanaan pasca bedah termasuk penata laksanaan gizinya. Setelah tindakan operasi, eh, pasien ini kembali ke ruangan rawat inap biasa dan diberikan makanan lunak 1.700 kilokalori protein 700 gram dengan rute oral. Awal datang ke rawat setelah pasca bedah, kita tidak langsung kasih 1.700 kilokalori nih. Pasien kita berikan dulu dengan makanan cair sekitar 100 cc per 3 jam sekali. Setelah toleransinya baik, tidak ada kembung, tidak ada muntah, bertahap kita naik dengan makanan lunak dan naik terakhir dengan makanan lunak 700 kalori. Frekuensi kali makanan utama dan 2 kali snack dengan tambahkan formula enteral komersil tinggi protein sebanyak 2 kali pemberian sebanyak 200 cc. Kenapa kita tambahkan formula enteral komersil tinggi protein sebanyak 2 kali 200 cc? Karena memang makanan lunaknya terbatas asupannya. Jadi dari makanan lunaknya hanya mampu makan sekitar 60-70% dari yang disajikan. Oleh karena itu diberikan tambahan formula enteral komersil tinggi protein sebanyak 200 cc. Pasien mendapat obat-obatan antibiotik juga analgesik. Nah, pasien mengeluh nafsu makannya kurang dan mau makan saat pasien diberikan. Pada hari kedua pasca operasi, pasien mulai bertambah nih keluhannya, ada diare sebanyak 40 sampai 5 kali per hari dengan konsistensi feses yang cair. Akhirnya kita berdiskusi lagi nih dengan DPJP dan dapat disimpulkan karena kekhawatiran enteral polimerik yang diberikan masih walaupun sudah low lactose bahkan free lactose dikhawatirkan adanya intoleransi terhadap formal enteral polimerik yang tinggi protein tersebut. Hingga formal enteral polimerik yang tinggi proteinnya digantikan dengan yang berbahan dasar soya dan diberikan probiotik sebanyak 2 kali per hari. Nah, itu pasien dan keluarga diberikan edukasi dan konseling terkait pemberian makanan utamanya, makanan cair sebagai ekstra, dan minuman probiotik sebagai tambahan. Karena biasanya kalau sudah terkait minuman probiotik, pasien maupun keluarganya agak takut untuk minum probiotik karena rasanya agak asam sebagai dan takut terjadi semakin diare. Oleh karena itu diberikan edukasi dan konseling. Juga dimotivasi untuk makan dan mengkonsumsi makanan yang diberikan. Kita rencanakan untuk melakukan monitoring evaluasi di 1 kali 24 jam berikutnya. Nah, pada saat 1 kali 24 jam monitoring evaluasi, pasien asupannya mulai meningkat hingga 3/4 porsi makanan yang disajikan dapat dihabiskan, ekstra enteralnya pun dapat dihabiskan, dan minuman probiotiknya dia mau minum. Secara fisik, keluhan nyeri luka operasi berkurang, mual juga sudah berkurang, diare berkurang hingga 2-3 kali per hari. Tetapi di sini belum ada pemeriksaan lanjut terkait albumin pasien. Nah, seiring perbaikan yang dialami pasien, pada hari keempat pasca operasi, pasien diperbolehkan pulang dan diedukasi terkait makanannya setelah di rumah, termasuk penurunan enteral dan probiotiknya.